Kita belajar sekarang di pasal 2 ayat 1 sampai 11. Salah satu cerita Natal yang sangat terkenal tentang 3 rombongan orang Yus, ya. Kita akan belajar ini, hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu. Nah, kita mulai yang pertama. Kita lihat 11 ayat ini luar biasa. Ya, Yerusalem gempar karena kedatangan rombongan besar, ya, dari Mesopotamia. Mereka datang. Ini bukan rombongan kecil, Bapak Ibu. Tiga-tiganya nggak saling kenal dan mereka bertemu. Dan alasan mereka datang di Yerusalem karena mereka lihat ada bintang yang lain daripada yang lain. Dan dalam keyakinan astronomi mereka bahwa kalau ada bintang seperti ini raja yang besar. Bukan sekedar raja, ini raja yang besar. Raja yang terbaik, yang terkuat sepanjang sejarah. Nah, singkat cerita mereka datang kan. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Saudara lihat bahwa setelah mereka datang, memanggil ahli-ahli Taurat. Lalu ahli-ahli Taurat berkata tentang kata Bethlehem. Dan kemudian mereka pergi ke Bethlehem. Dan dalam tuntunan bintang mereka tiba. Yesus tidak lagi di kandang. Ya. Dan Maria sudah mengontrak sebuah rumah di situ, di Bethlehem. Dan mereka sujud menyembah. Menyembah bayi mungil Yesus itu. Nah, saudara lihat ini, perhatikan baik-baik, perhatikan baik. Saya senang sekali ayat 11. Mereka tidak sekedar mengejar sebuah pretise karena kepintaran mereka. Tapi mereka digerakkan oleh kesadaran penuh bahwa bayi yang ada di hadapan mereka ini bukan bayi biasa. Tapi ini raja segala raja. Raja terbesar dalam sejarah hidup manusia. Dan dengan respon karena kesadaran dari kepintaran yang mereka miliki, mereka sujud menyembah. Mereka tidak peduli betapa kau raja lahir di rumah kontrakan bukan di istana. Kau begini sederhana, papa dan mama dari raja ini. Mereka tidak pedulikan itu. Mereka sujud menyembah. Nah, saudara lihat, hal pertama yang kita mau belajar bahwa dari kisah orang Majus kita lihat bahwa Allah memanggil kekafiran untuk datang dan menyembah. Jadi Natal, dengar cerita Natal harusnya jadi sebuah realita lifestyle kita. Sebuah kenyataan dari gaya hidup kita. Bahwa waktu bicara Natal, maka itu bicara tentang bagaimana Allah memanggil kekafiran untuk datang menyembah Dia. Katakan amin, saudara. Amin. Bayangin saudara, nanti lihat ini rentetan terus, nanti di Lukas kita lihat bagaimana Allah bicara kepada para gembala. Tetapi di Matius bagaimana berita Natal itu datang kepada kekafiran yang ribuan kilometer jauhnya. Tetapi mereka datang hanya dengan tuntunan bintang. Dan mereka tidak sekedar datang, mereka datang dan menyembah. Saya ulangi, mereka datang dan menyembah. Bagaimana Natal kita hari ini? Harusnya kita minta mujizat di awal Natal terjadi. Karena itu kalau saudara dengar dari hari pertama saya bicara di tanggal 1. Saya selalu bicara Natal yang ilahi. Apa itu Natal yang ilahi? Salah satunya adalah ada banyak kekafiran yang akan datang menyembah Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Amin. Allah pakai bintang loh. Dia itu berkuasa. Cuma Dia melihat responmu dan responku. Bagaimana memanai Natal? Apakah Natal cuma bicara tentang cat rumah yang baru, dekor rumah yang baru, pohon terang, drama-drama Natal, lagu-lagu Natal, lilin-lilin Natal? Apakah Natal kita hanya sebatas itu? Ataukah kita kembali belajar Alkitab untuk kita melihat bahwa esensi Natal adalah saat kekafiran datang menyembah Tuhan. Nah, ini harusnya menjadi obsesi kita. Amin. Surga bergairah, saya ulangi, surga bergairah dengan kelahiran Yesus. Saking bergairah menuntut kekafiran datang menyembah. Harusnya
harusnya Natal kita buat sorga bergairah. Yang setuju bilang amin. Amin. Harusnya Natal kita buat sorga bergairah. Amin. Kalau sorga bergairah dengan perayaan Natal kita, di gerejamu banyak orang kafir datang menyembah. Banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus datang menyembah. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Tidak usah tanya, saya ulangi. Tidak usah bertanya bagaimana caranya. Lihat di Matius 2 ayat 1 sampai 11. Hanya dengan petunjuk bintang kekafiran datang menyembah Dia. Oh, saya exciting banget untuk sampaikan ini buat saudara. Sehingga kita tidak terpolakan dengan sebuah tradisi Natal. Pohon terang kita kejar seindah mungkin. Sah-sah saja. Saya juga mendandani gereja di tempat kami beribadah. Berusaha buat indah di hari Natal. Tapi itu kan cuma perayaan pernak-perniknya. Esensi Natal buat sorga bergairah. Sehingga peristiwa di Matius 2 ayat 1 sampai 11 terjadi kembali. Tak kala dia bergairah dengan kelahiran Yesus Kristus, Dia memanggil kekafiran datang menyembah Dia. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, lihat, Tuhan pakai kepandaian. Tuhan pakai kepandaian dari kekafiran untuk menyatakan ya kehadiran juru selamat. Amin. Allah tidak benci logika, jangan salah saudara. Allah tidak benci. Tapi Allah benci orang sombong. Nah biasanya memang ya 11-12 lah. Ya beberapa orang sombong, bukan beberapa ya. Banyak sekali dia sombong karena ya mungkin dia pintar, dia kaya, dia jenius. Ya itu dapat membuat banyak orang sombong. Banyak, bahkan terkadang ya pada akhirnya orang-orang pintar ini tidak terpakai di gereja. Bukan karena hamba-hamba Tuhan gak butuh mereka, tetapi arogansi mereka membuat mereka gak bisa ada dalam prinsip ketaatan yang dianut oleh gereja. Mereka tidak tahan, mereka mau kalau mereka udah pintar, punya gelar kaya, mereka harus dihormati di gereja. Mereka ingin punya kelas-kelas tersendiri. Mereka ingin kata-kata mereka didengar. Dengar saudara, Natal ini bertobat dalam nama Yesus. Allah butuh kepandaianmu, gereja butuh kepandaianmu. Tetapi mari, biarlah kau belajar dari 3 orang majus ini. Mereka memakai dan mereka dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehadiran juru selamat lewat logika mereka, lewat kepandaian mereka. Karena mereka mampu melihat bintang-bintang. Mereka termasuk orang pertama yang datang menyembah Raja segala raja. Biarlah oleh kepandaianmu kau dapat menyembah Tuhan hari ini. Tak kala banyak orang pandai tidak mampu menyembah Tuhan karena dikuasai oleh kepintarannya. Biarlah kau belajar dari 3 orang pintar ini. Sekalipun pintarnya luar biasa, tetapi mereka bisa datang